Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sahabat terasi. Hari ini saya berada di Ponorogo. Saya bertemu dengan teman yang luar biasa. Karena bisa di luar itu ya. Luar lapangan. Luar lapangan ya Mas ya. Iya. Beliau adalah ketua dari Gempa Adventure. Pendiri, Pak. Pendiri ya, Pendiri, sorry ya. Pendiri dari Gempa Adventure Ponorogo. Siap. Saya juga baru tahu gitu. Ternyata ada penggiat kegiatan alam gitu ya, lebih ke pecinta lingkungan gitu Mbak ya. Yeah. Tetapi kalau di sini nggak cuma pecinta lingkungan, pecinta semuanya gitu. Semuanya. Yang memelihara lingkungan, tetapi juga bagaimana menumbuhkan UMKM yang ada di Ponorogo gitu Mbak ya. Ini yang agak luar biasa. Sorry, saya ambil ya. Ini yang menarik dari tadi adalah adanya Tiwul instan. tiwul instan gitu ya. Gambar Ini reok. sangat menarik, khas Ponorogo itu gambar reok gitu ya. Mbak, sorry, nama lengkapnya nggak siapa tadi? Saya namanya RR Rina Umuhani asal 5. Nah, Biasa panjang dipanggil Putri Gempa. Putri Gempa gitu ya, Nah, Mbak Rina Putri Gempa Yes, gitu. Nah, beliau adalah inisiator daripada lahirnya tiwul instan gitu. Mbak bisa diceritakan ini dari mana sebetulnya ini idenya gitu? Tiwul instan ini asalnya dari Ngerayun. Ngerayun Ponorogo ya Mas. Ya, Ya. siap. Karena Gempa Adventure ini selalu berkolaborasi dengan semua lini UMKM Ya. ataupun kami punya binaan. Nah, kebetulan nih karena saya juga merangkap jadi ketua di OKOC, jadi di sebuah komunitas gitu. Jadi saya mengambil tiwul ini untuk saya angkat jadi Produk unggulan di UMKM ya. Terutama ini sudah jadi produk unggulan di Ponorogo ya tentunya. Ini karena ada sejarahnya nih. Awal saya mendirikan Gempa juga terkait dengan tiwul ini. Jadi pada intinya saya berkunjung di Ngerayun dan ketika saya melihat secara alam juga di Ngerayun juga perlu kita perhatikan, sangat perlu kita perhatikan lingkungannya, terutama hutan-hutannya. Jadi di situ saya timbul inisiasi untuk membuat sebuah organisasi. Jadi saya ada Gempa Adventure dan itu perjuangannya luar biasa sehingga ketika saya mempelajari teritorialnya dari wilayah Ngerayun itu, termasuk Binade, Merayan, Selur, ataupun Cepoko, Ngandel dan lain sebagainya, di semua yang ada di Ngerayun ini kebetulan di sana ada yang namanya singkong. Jadi saya berpikir, saya nanya di sini nih makannya apa. Waktu saya bertamu di tempatnya teman-teman, ini nasi apa sih? Nah ternyata saya nanya, ini tiwul, coba deh. Awalnya saya agak kok gini ya rasanya. Beras gitu. Ya, kok gini ya rasanya. Jadi ini kayak oh ini perlu dicoba nih. Jadi saya tertarik. Akhirnya saya mencari masyarakat yang di situ yang benar-benar bisa ngolah tiwul, yang benar-benar bisa ngolah tiwul ini. Awal-awalnya jadi mateng, mentahnya tuh kayak mana gitu. Jadi proses pembuatannya dan lain sebagainya ternyata kan panjang nih. Panjang ya. Jadi mulai singkong dipanen, dikupas, dicuci, dijemurin dulu sampai kering gitu ya, dikupas, dijemur, habis gitu direndam. Direndam dia jadi empuk atau kayak gitu, terus nanti dijemur lagi. Jadi habis itu diselap, baru diolah ya. Baru diolah, diselepin, terus nanti masih diolah lagi tuh. Diolah lagi dipakai nampan, kalau bilang tampah ya. Jadi diwer-wer gitu. Loh kok gini ya pembuatannya ternyata. Rumit ya. Iya, rumit banget gitu. Jadi ya pada akhirnya ya saya tahu bahwa ini instan, nanti dimasak lagi bisa gitu. Dan nggak begitu bau, ya enak malah. Artinya kalau lu tahu ya, kalau ya memang di belakang kita ini lagi rame gitu. Lagi sibuk mainin botol. Ini yang kegiatan dari teman-teman di Gempa Adventure untuk mengumpulkan barang-barang bekas juga gitu. Sampah yang ditukar dengan kegiatan bibit-bibit gitu ya, untuk penghijauan gitu ya.
Ya nggak apa-apa, biarin aja. Biar ada suasananya gitu. Bahwa kita berada di lokasi yang memang lagi ada kegiatan untuk penghijauan dan sebagainya. Siap, nggak apa-apa. Artinya kan jauh. Setahu saya sih biasanya kalau dibentuk sudah gelindingan gitu ya, itu kan nggak bisa bertahan lama gitu. Biasanya langsung dimasak, ya dikonsumsi selesai gitu kan. Yang disimpan biasanya kan gapleknya itu gitu kan. Iya, makanya. Yang jadi kering gitu kan. Ini untuk bisa menemukan proses bisa instan ini berapa lama? Ini prosesnya mungkin 2 sampai 3 hari loh. Nggak, maksudnya nemukan kalau dulu langsung dimasak gitu kan. Nah ini kan bisa disimpan sampai lama baru bisa dimakan atau diolah jadi makanan gitu. Prosesnya ini saya nemuin butuh waktu kalau saya ke ngerayanya sampai proses itu 7 tahun sampai 8 tahun. 7 tahun sampai 8 tahun. Ya, baru benar-benar saya nemuin ini. Iya. Rame banget. Dek, bisa berhenti dulu ya? Mungkin 10 menit ya? Stop. Ternyata ribut ya? Iya, ribut banget. Tapi nggak apa-apa. Iya, jadi musik, ada musiknya. Stopin dulu. Artinya 7 tahun bisa menemukan bahwa bisa dikeringkan dan bisa disimpan agak lama gitu ya. Jadi ini proses saya menemukan, oh ternyata ada ya, bisa ya tiwul di instan gitu. Nah, ini baru dikenal di Ponorogo baru beberapa tahun tahu tiwul instan gitu. Mungkin karena kenapa awalnya bisa di ini kan ada awal prosesnya ya. Ini cerita dari teman saya karena TKW. Mereka pengen tiwul, kangen tiwul. Jadi mereka gimana caranya tiwul itu bisa dimasak di sana. Akhirnya ada yang mencoba untuk membuat instan dulu. Artinya bisa dikirim ke sana, kemudian bisa dikonsumsi di sana kan? Kan itu tidak mudah. Nah, karena kalau mungkin ya saya bilang tadi kan, kalau gaplek kering kan masih aman gitu dikirim. Tapi kan butuh proses yang cukup lama tadi kan ya. Ini lumayan loh, ini bisa sampai beberapa bulan juga loh. Jadi ini juga tidak bakal berjamur, tidak bakal merubah rasa. Gitu ya. Artinya gini Mbak, sorry. Biasanya kan sudah jadi peringkilan itu tadi kan, itu kan langsung ditanak. Nah sekarang kan peringkilan kemudian harus bagaimana bisa awet gitu ya. Dibungkus di packaging itu gimana ceritanya? Ketika ceritanya dari teman saya yang TKW itu akhirnya merambah kan, otomatis kan pengetahuan itu pasti orang-orang gimana sih caranya. Jadi ini sudah membuat tiwul instan itu sudah menular ke semua Ponorogo juga bisa ngebuatnya. Jadi intinya mungkin kalau panjenengan pengen tahu prosesnya mungkin bisa ke teman saya nanti. Kebetulan ini adalah binaan kami. Jadi apapun yang ada di sini itu karena binaan kita gitu. Ya memang karena kita sebetulnya adalah pecinta alam gitu ya. Tapi akhirnya bagaimana memanggil, saya yakin untuk masyarakat untuk agar cinta alam gitu kan, mereka biasanya terbentur dengan perekonomian dan lain sebagainya. Akhirnya kita juga siap Bun, sebentar. Siap. Artinya kan kalau masyarakat juga dari sisi kebutuhan terpenuhi, mereka juga bisa cinta alam. Dan salah satunya adalah bagaimana mengolah ya potensi yang ada di wilayah tersebut menjadi produk-produk yang bisa menjadi produk unggulan dan bisa dijual gitu ya. Ada gini Mbak, sorry, kalau bisa menjadi kering ini gimana? Tadi kan biasanya kalau sudah jadi gelindingan kayak gini kan, bisa ditanak langsung dimakan. Nah, prosesnya kan ini berhentinya di bagaimana bisa menyimpan gelindingan tadi dengan waktu yang lama gitu. Dikeringkan? Tidak dikeringkan, jadi ini tidak ada pengawetnya loh. Jadi tidak ada pengawetnya. Ini cukup dikeringkan dan nanti ketika dibutuhin lagi itu ditanak lagi, itu aja. Jadi nggak berubah rasa sama sekali. Dikeringkannya pakai dijemur atau mungkin di oven atau apa? Di oven. Dijemur juga ada, sistem jemur manual masih ada, di oven juga ada. Oh siap. Gitu. Jadi terserah mungkin teman-teman ada yang mau oven bisa, yang mau manual masih bisa. Gitu. Kalau ini untuk mengkonsumsi tinggal di ditang? Ini cukup dibasahin dulu, terus nanti ditanak di Magicom bisa, udah. Oh gitu ya. Sudah matang. Lebih ini lagi ya. Lebih kayak masak beras beneran. Oh siap. Untuk airnya Mbak, komposisi air? Biasanya dimasukkan di Magicom atau Magier kan tinggal segini ya. Iya, sama aja kayak di beras. Jadi mengembangkan pada sama aja. Selama proses pemanasan dia mengembang dengan kayak nasi. Jadi intinya gini, gempa adventure itu
kami sebelum mengenal daerah lain, kami memang fokus lebih ke Ponorogo. Jadi kami memahami teritorialnya. Jadi apa yang mungkin bisa dikembangkan secara bukan hanya lingkungan aja yang kami perhatikan, tapi potensi yang ada di sana. Contoh nih, kayak kita ada binaan di Cepokong Rayun. Potensinya di situ apa aja selain tiwul, singkong ya, mungkin ada empon-empon atau jahe, kunyit segala macam. Nah, kita juga kasih ajarin nih gimana proses. Saya nanya dulu, Bu, ini setelah panen gimana dijual? Nah, dijual, harga otomatis masih murah. Gimana Bu kalau seandainya saya menawarkan? Saya menawarkan kalau seandainya ini diolah dan nanti daya jualnya jadi tinggi. Gimana caranya? Jadi produk turunan gitu ya. Jadi kita buat instan gitu. Gimana caranya? Jadi kami ngedata, karena Gempa dengan OKOC ini berkolaborasi. Jadi intinya kita juga punya pelatih-pelatih tuh di OKOC juga. Jadi kami panggilkan semua pelatih yang ada yang punya potensi memang bisa. Akhirnya kasih pelatihan, akhirnya itu jadi usaha mereka. Jadi semua yang ikut OKOC dengan kolaborasi dengan Gempa yang awalnya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Karena ada peluang usaha. Ada peluang. Percuma dong kalau satu desa, satu daerah punya potensi tidak ada digali untuk usaha yang lain atau turunan-turunan gitu ya. Ada inovasi ya pasti. Nah, pasti ada inovasi, dan tiap inovasi itu juga perlu inovasi ke depannya karena kita harus paham secara teknologi itu, kita harus update lah. Kayak pisang nih, mama pisang nggak hanya untuk sele, nggak hanya untuk sale yang kering itu atau sele pisang atau cuma keripik. pisang goreng gitu kan. Bisa jadi yang lain-lain. Bisa keripiknya juga macam-macam sekarang gitu. Kalau ini sorry, saya lebih fokus lagi gini dong. Ini dari sisi penjualan sampai di mana sudah sekarang? Ini sudah keluar negeri loh. Jadi ini ada temen yang di Hong Kong ngejualin. Jadi mereka menawarkan kepada majikannya, dan itu jadi, ini apa? Itu ceritanya ya. Ini apa? Nah, jadi ini tertular ya. Jadi tertular tiap ini minta. Jadi mereka itu nularin ke kayak kalau bos itu kan pasti ada kumpulan, dia punya pekerjaan apa. Jadi diomongin ke semuanya. Jadi temen itu pesennya nggak cuma 5-10 enggak. Jadi bosnya itu pesen sampai 50 sampai 100 kayak gitu. Jadi ini sudah selain ke lokal di Indonesia, ini udah sudah merambah ke luar negeri. Ini juga halalnya udah ada. Ini halalnya udah ada. Oh iya, sudah ada ini ya. Ada label halal gitu ya. Jadi ini ada label OKOC-nya. Oh siap. Jadi kita sudah kasih label bahwa ini emang binaan OKOC juga. Pak Sandiaga Uno. Iya. Selamat siang Pak Sandi. Ponorogo terus berjalan Pak. Keren, ya. Jangan khawatir Pak. Kita tetap bergerak. Oh siap. Karena Bang Sandi ini ingin masyarakat mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi membangun lapangan pekerjaan. Dengan potensi mereka. Gini monggo. Mbak, ini kalau volume berapa sih dalam satu bulan, berapa pack atau aneh? Banyak, karena ini nggak hanya bawa kayak basar ya. Basar kita bisa bawa 20 pack, dititipin di toko-toko yang toko oleh-oleh. Selain kita dikirim kemana-mana gitu. Jadi di Ponorogo ini bisa didapetin di Gadung Melati. Jadi Gadung Melati itu tempat kumpulnya produk-produk Ponorogo, UMKM Ponorogo. Memang produk khas Ponorogo. Iya, semua produk khas Ponorogo yang buat UMKM Ponorogo tanpa ada repacking. Jadi asli buatan teman-teman UMKM. Siap. Ini yang desain packagingnya juga jenengan sendiri ya? Saya, semua produk yang ada di sini saya semua yang desain. Jadi kenapa? Karena walaupun saya bukan asli Ponorogo, tapi saya sudah hidup di Ponorogo sekitar 30 tahunan. Jadi KTP udah di Ponorogo. Pastinya udah jadi warga Ponorogo ya. Karena undang-undang udah ada itu. Mungkin lahirnya mungkin bukan tapi darahnya udah Ponorogo. Iya. Jadi ini saya desain reok karena apa? Karena kita ada di OKOC itu ada 5 produk yang memang saya desain reok. Tapi berbeda ininya, temanya. Berbeda desainnya ya. Iya. Ini kenapa saya kasih gunung? Ini karena daerah dari tinggi, dari Rayun ya. Jadi ini reoknya.
budaya Reok Ponorogo, karena Kalau Ponorogo, kalau lihat trek pasti tahu dia, iya, Ponorogo. ini gitu. Ponorogo. Jadi ketika di luar negeri, mereka udah berimajinasi nih, ini bisa jadi daya tarik ketika, Ponorogo tuh ada gerbek suro loh, tentang reok loh, festival loh, inilah banyak. Ini promo budaya Nah, gitu ya. memang kami mempromosikan budaya, termasuk gambar warok, jate, perlengkapan dari reok sendiri lah, istilahnya begitu. Siap. Tapi selain tiwul instan, ini Mbak Gempa ini. Putri Gempa. Putri Gempa ini banyak, selain produk ini apa aja Mbak tadi? Banyak, Ini boleh saya ambil ya? Oh boleh. Oke. Iya. Artinya ada beberapa empon-empon gitu ya? Iya, Empon-empon ada yang empon, ada keripik ya. ada keripik, ada banyak produk ternyata di sini ya. Iya, Ini binaan semua dari Gempa ini ya. Iya. Jadi ini yang desain semua juga saya. Ini dari kecil-kecil ini yang desain saya semua. Begitu. Ini ada jahe. Ada Kemudian jahe, ada apa nih, kunyit? kunyit, Ya. ada jahe merah, Ada jahe merah. ada jaselang instan, Oh, ada ini kunyit minuman putih. ini minuman apa namanya? Jahe, ada jahe, serai secang, gitu ya. Secang, ya, oh ya, karalang, oh ini ya. ini ada peyek juga. Iya. Ada juga tempe ya, keripik Tempe, tempe rayun nih. Sekarang Tempe promo. rayun, juga tas-tas anyam nih. Oh, ini produk dari Ngeran semua ya. Tempe ya? rayun. Dan ini tas Siap. anyam buatan asli, buatan orang-orang Rayun Ponorogo. juga ya. Jangan salah Pak, Iya. orang Bali itu berlangganan dengan teman saya, anggota saya di OKOC. Oh, Jadi gitu. itu langganan tetap orang Bali buat yang besek-besek, buat mereka keperluan selamatan. Ini ya, itu yang di apa Itu, namanya, di atas kepala ya, itu. itu sampai beliau mengirimkan berapa kode gitu, dan ada terciptanya lapangan kerja di situ. Yang terpenting itu lapangan kerja. Jadi Membuka di lapangan tas-tas ini mungkin semua kan kenal tas nyaman, tapi bentuk dan bentuk Desainnya ukuran juga nih, desain ukuran. juga berbeda, warna tergantung suka-suka orang memilih apalah gitu. Iya, iya. Ini kayak macam daun apa namanya, daun kelapa gitu nih. Daun warna-warni. Oke. Ada sudah berapa produk yang atau berapa item gitu yang sempat didesain oleh jenengan gitu? Kalau Banyak item, banget ya. kalau Ini banyak item banget semua Pak, jadi semua yang ada di OKOC, anggota kalau saya di OKOC itu semua anggota OKOC saya yang desain semua Pak, termasuk buatin logonya. Jadi ini buatin logo-logonya. Oh, Ini siap. saya semua yang buatin. Karena saya suka desain, walaupun saya nggak gitu ya. bisa ini, cuman imajinasi saya yang ini iya. jadi kolaborasi warna, gambar semuanya. Akhirnya jadi desainer gitu Jadi ya. ya produk gratis warna. Pak ini. Oh, iya. Jadi Gratis saya ya? memang ngebantu teman-teman di OKOC Teman-teman, semua. Jadi intinya saya gratis. Jadi karena yang namanya membantu itu untuk mensupport ya Pak. Iya. Jadi mensupport teman-teman biar mereka bersemangat, dan Iya, alhamdulillah ini produksi Jolly juga sudah ke luar negeri Pak. Mulai keripiknya, mulai ini semua sudah keluar negeri. Jaringan Kami dari punya jaringan kuat di luar negeri Pak. jaringan Jadi- TKI tadi, dari TKI itu ya, Iya. akhirnya berkembang gitu ya. Kalau umpama kita ngomong volume kontainer Pak, itu justru terlalu besar. Mungkin kami kalau belum mampu lah istilahnya. Iya. Nah, tapi kalau hanya cuma 100, 200, 300 volumenya Pack gitu. sampai 500 lah, intinya 500 bungkus, kami masih mampu. Masih, ya. Tapi kalau satu kontainer belum deh kayaknya. Tapi kalau mungkin ada pihak di sana yang membantu, bisa aja gitu ya. Bisa, Mungkin Pak. untuk stokisnya, Nah. kemudian untuk dalam jangka waktu, kan bisa satu kali kontainer berapa bulan kebutuhan gitu kan bisa ya. Sebenarnya bisa, cuman kita kemarin itu sudah mencoba di luar negeri melewati OKOC yang ada di pusat, bukan OKOC Indonesia, tapi pusat yang di OKOC Inamakmur yang kami iya. Pak. Jadi kemarin sempat kita promosi di luar negeri. Jadi yang kan mereka milih Pak. Jadi Iya, milih produknya apa gitu. milih yang mana-mana, ternyata dari temen situ Bondo sama Lumajang Pak yang dapat. Oh gitu. Jadi kalau ya. kami ini bukan tidak bisa, tapi karena teman-teman nggak bisa mencapai kuota yang mereka siap. inginkan. Karena memang di sana ada pilihan pangsa pasarnya Iya. apa gitu, Iya. itemnya apa Iya. gitu. Cuman mungkin belum dilihat produknya gitu ya. Meskipun kita sudah merambah ke sana gitu ya. Sebenarnya Volumenya sudah, masih kecil ya. iya sudah dilihat, cuman untuk minta volume besar itu kami nggak mampu. Oh, gitu. gitu. Terus terang, pertama nggak mampu modalnya, Oh, karena siap. kan semua butuh modal Pak. Kalau toh yang saya bilang tadi mungkin itemnya sampai 500 itu karena masih mampu. masih mampu modalnya. Tapi kalau gitu ya. umpama yang
kontainer itu belum Iya. mampu teman-teman. Ini makanya mungkin dari sisi perbankan dari apa gitu ya. Mungkin dari dinas ya ini. Kalau Dinas- bisa bunganya murah Disperindak. banget gitu. Nah, ini. Jadi Nah, tidak dari Disperindak, ya. dari dinas juga harus berperan ya. Sebenarnya mereka Operasi sudah lah. berperan Pak, kayak Disperindak sudah berperan, Iya, membantu jalannya, gimana kita nyari halal, Iya, gimana iya. kita Oh, iya. IRT, Pemda sudah Iya. membantu. Memang kita harus Permodalan. nyari modal. Perbankan. Perbankan ini yang harus membantu. Moga-moga nanti perbankan bisa tergerak hatinya karena ini sudah ada peluang gitu ya. Ya, Tinggal bagaimana menjadi karena kebutuhan modal tadi ya. Iya. Kita nggak bisa nggak mampu, belum mampu gitu ya iya. untuk memenuhi permintaan yang kalau satu kontainer juga cukup Iya. banget. Banyak itu Pak, kalau satu kontainer itu berapa ton itu, kalau umpama kapasitas iya. kecil ini kan jadinya berton-ton, sedangkan kapasitas untuk pembuatan aja dalam satu kali pembuatan mereka hanya mampunya 5 kilo. Kalau tahu 5 kilo itu bisa jadi, apalagi nih produk sejoli nih, itemnya itu sekitar ada 20 item 20 item. sebenarnya. Unsur untuk membuat ini. Ini gitu ya. semua itu 20 item. Jadi ada kunyit, Ada 20, kunyit, iya, ada ya ini, empon-emponnya itu 20 item. Belum lagi keripiknya, karena bahannya itu juga kadang mereka ada kesulitan Pak. Jadi kayak jahe merah, kayak bahan-bahannya itu ada kesulitan. Kenapa? Karena tidak semua orang Ponorogo menanam. Iya, iya. Menanam. Masih dibutuhkan dari Kalau daerah kunyitnya lain, ya. banyak sekali. Dulu kayak kunyit tuh kayak dibuang-buang. Sekarang lumayan lah 1 kilo 6.000 gitu. Jadi awalnya 3.000 jadi 6.000, dulu 1.000 mungkin. Sekarang sudah lumayan karena Karena sudah diolah tadi ya. karena Jadi sudah peluang, ngerti kebutuhannya Pak. Jadi peluangnya besar sekarang ini. Artinya memang masih membutuhkan bagaimana disupport oleh permodalan gitu. Pasti. Karena kalau umpama disupport pun sama permodalan, mungkin apa ya, masih terlalu tinggi bunganya. Nah, ini ya. Kalau umpama kur ya. Karena gini, kalau dipikir secara logis, menghitung juga ya. iya dong Pak, yang namanya ketua harus gitu. Jadi intinya Gimana gini, kalau terkait ketika kita kur yang paling murah juga ya. sebenarnya paling murah Pak, 0, sekian. Tapi ketika kita benar-benar mendapatkan modal, ketika kita benar-benar pertarungkan untuk usaha, ini ya. ternyata kadang-kadang nggak balance jalan itu. Karena Mama kita sudah produk nih, sudah banyak produk. Belum tentu ini laku dalam 1 hari, 2 hari, 1 bulan. Betul, 1 bulan mungkin bisa laku cuma 5, karena daya beli masyarakat sekarang itu, apalagi sekarang nih terlalu rendah. Jadi nggak semua orang itu doyan jajan UMKM-nya, karena mereka mikirnya sudah, wah mahal. Kayak gini menurut saya 12.000 mahal. Menurut mereka ya, tapi menurut saya ya nggak mahal. Karena apa? Menemukan bahannya aja sulitnya minta ampun. Karena masyarakat tidak pernah berpikir bahannya dapat dari mana, kilonya berapa, per kilonya berapa, mengupasnya, pengolahannya bagaimana, prosesnya seperti apa. Mereka tahunya bagaimana produk itu murah gitu ya. Nah, kalahnya kita kan sama pabrik Pak. Kalau pabrik apa-apa murah. Karena kan mereka otomatis punya campuran dong. Kalau Mama bilangnya keripik kentang, tapi kan faktanya ada campuran. Kalau kita mau ngebuat bote, ya bote yang benar-benar asin, nggak ada tepungnya, benar-benar bote gitu ya. Ya, karena begitu. Jadi intinya kadang nggak balance Pak sama. Tapi kalau peluang ke luar negeri, ya ini karena daya beli di luar negeri kan lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Ya itu lagi, pertama kembali ke modal. Modal tadi ya. Ke modal Pak. Mama kita punya niat nih, pengen banyak sekali. Mama permintaan pas banyak. Nah, modal itu kan berputar. Emak-emak sekarang ini masih belum bisa Pak memilah antara hasilnya ini untuk modal. Kan biasanya dipilah-pilah tuh. Manajemennya kan ada. Jadi ini dipilah untuk gasnya, ini dipilah lagi untuk tenaga kerjanya, ini untuk ini bahannya dan lain sebagainya, atau mungkin kebutuhan mendadak. Itu kadang-kadang mereka nggak butuhnya ketika barang dijual, mereka dapat modalnya udah istilahnya modalnya udah ada lagi kembali. Keuntungannya kan buat keperluan makan sehari-hari Pak. Oh ya, manajemennya masih belum ini ya. Semua rata-rata belum Pak, kecuali kalau umpama sebuah perusahaan besar dia memang manajemennya juga bagus, modalnya juga ada. Beda dengan UMKM Pak. Jadi kendala UMKM tuh banyak sekali. Yang intinya adalah permodalan tadi. Permodalan dan dari manajemennya emak-emak di usaha itu juga perlu pembelajaran atau edukasi yang terus-terusan, karena mereka walaupun diedukasi 10 kali, 20 kali, kalau memang setiap hari ada kebutuhan, otomatis itu
tercabut lah untuk kebutuhan gitu. Seharusnya untuk pengembangan sini khusus ini memang belum ada gitu ya. Belum, Pak. Harusnya mau dipisahkan. Belum istiqomah. Iya Pak, contohnya ketika saya usaha kopi nih, saya kan usaha kopi juga, namanya Kopi Kulo. Jadi iya Pak, namanya Kopi Kulo sebenarnya. Kebetulan ini nggak ada karena sudah saya setor di Gadung Melati untuk persiapan Grebek Suro kemarin. Jadi ketika saya merger untuk Kopi Kulo, manajemen saya juga amburadul, jujur. Karena apa? Ketika kita di posisi kopi waktu itu murah, terus tiba-tiba posisi kopi itu mahal. Jadi kan nambah modal kita. Nah, orang taunya Kopi Kulo tuh harganya segini. Kalau umpama kopinya naik, kita mau naikin itu nggak bisa, Pak. Nah, itulah yang jadi kita sempat mandek. Jadi semua UMKM mandek, Pak, waktu itu. Jadinya kita juga masih punya banyak kendala yang membutuhkan solusi. Jadi solusinya adalah di mana pemerintah juga harus berperan aktif di situ. Pelatihan manajemen kan juga penting. Sebenarnya cuma memang kembali ke kita, Pak. Jadi kembali ke modal. Iya, kembali ke kita jadinya. Artinya keterbatasan modal itu mau di bagaimanapun akhirnya tetap nggak bisa. Tapi itu kadang-kadang bahannya yang naik, jadinya ini nanti umpama yang satunya mungkin perlu proses lagi apalagi gitu, nanti bisa keperluan ini mendadak dan lain sebagainya. Artinya bukan ketahanan modal kayaknya gitu. Tapi yang masih nggak patah semangat dong teman-teman di Keempat Venture Ponorogo. Enggak, Pak. Tidak pernah patah semangat kami. Faktanya sampai detik hari ini anak-anak benar-benar meluangkan waktunya untuk mereka benar-benar mengabdi kepada semesta, juga kepada masyarakat. Mereka tahu saya ini dibutuhin. Jadi mereka dengan kesadaran sendiri, kalau saya dibutuhin berarti saya harus belajar. Gitu. Kalau yang saya tahu sempat ngobrol dengan Mbak Gempanya ini kan, ini sudah 20 tahun ya. 20 tahun Pak Gempa. Nah, kan awalnya bukan mungkin juga inspirasinya dari Tibul. Tapi mereka yang pasti mengenalnya dulu bagaimana perhatian dengan gunung yang ada di Ngerayon gitu ya. Juga. Dan Ngerayon adalah lokasi tempat Tibulnya ada. Marina ini menemukan Tibul ini gitu ya. Siap. Kalau dari sisi kegiatan teman-teman di alam gimana? Pengembangan atau konservasi yang di Gunung Ngerayon, Mbak? Alhamdulillah untuk saat ini untuk kita konservasi di Ngerayon dari tahun 2000 2007 Pak. 2007, jadi 2007 kami bergerak full itu. 2006 itu kami data dulu. Jadi proses Pak, prosesnya itu panjang sekali. Jadi ketika 2005 kami sudah datang ke sana, saya terutama datang ke sana ke rumah teman, saya melihat keadaan. 2005 itu pula saya membuat organisasi Gempa. Dan 2006 kami sudah memulai pendataan programnya. Jadi 2007 pelaksanaannya. Riset kemudian 2007. Iya, 2007. Karena apa? Kita menanam ini pohon ya. Ya. Jadi kita ini mau menanam ke sebuah tempat itu kita juga harus butuh pendekatan secara face to face Pak ya. Visualisasinya kita juga harus pendekatan. Jadi bagaimana masyarakat bisa menerima itu tanpa ada ketersinggungan, tanpa kami juga harus berkolaborasi, banyak pihak yang harus kami ajak bicara dan lain sebagainya. Artinya kawasan PH di sana ya? Iya Pak, karena kalau udah menyangkut kawasan perhutani atau kami harus izin. Jadi kami nggak bisa. Nah, setidaknya kami kita mau ngapain di situ kan gitu ya. Karena takut itu ada pelanggaran dari undang-undang, mereka juga punya, Pak. Dan mereka juga pasti punya riset pohon apa yang cocok ditanam di sini. Gitu. Karena kalau di Ngerayon kita lihat itu pinus. Nah, pinus itu kan kalau ke air tamak banget. Rakus gitu ya. Rakus banget. Jadi kita juga mikir nih, di bawah tanaman, di bawah tegaan, terus pinus. Apa ya yang cocok gitu? Nah, kalau nggak cuman kunyit, jahe gitu Pak. Oh gitu ya. Oh kan, ini yang akhirnya subur di sana gitu. Iya, akhirnya kan disubur di ini singkong juga. Jadi kalau umpama pohon keras itu ya mungkin kalah lah. Kalau umpama sama pohonnya mungkin bisa jadi kayak sengon, tapi kan berebut air itu. Iya. Jati juga berebut air kayak gitu. Kalau kondisi jauh ini seperti apa? Setelah kita melakukan penanam hampir 20 tahun gitu ya. Iya. Kondisi seperti apa nih, Pak? Sekarang ini alhamdulillah nih Ngerayon udah hijau. Udah benar-benar masyarakat juga udah kita gerakkan dan dengan kesadaran juga, apalagi program Bupati juga untuk penghijauan lingkungan juga udah bergerak. Gitu ya. Kami juga dari programnya Pak Bupati juga menggerakkan Karang Taruna juga untuk lingkungan juga ada program mereka. Jadi
Alhamdulillah untuk Ngerayan sudah berkurang ini longsornya. Longsor, oh. Ya. Itu saya tahu longsor ya. Iya, karena Kemudian, longsor kan pasti itu. Iya, iya. Kemudian dampak dari mungkin tumbuh mata air atau mungkin Banyak Pak kalau tumbuh ada. Jadi di Ngerayan itu sebenarnya banyak sumber mata air yang bisa dideteksi ya. Kebetulan data saya tahun 2017 itu sempat hilang Pak. Cuman masih kami punya alat. Jadi di alat itu karena alat itu memang kita istirahatkan dulu karena memang baterainya itu harus pesen dulu Pak. Ya. Jadi enggak semua alat sama dengan pakai baterai ABC atau apa itu enggak. Jadi kita harus pesen dulu. Jadi di situ kami mendeteksi ada beberapa sumber mata air, terutama itu di Binandi ada, juga di Merayan ada, di Selur ada. Nah di Selur itu ada air terjun Pak. Kalau dia pas hujan volume airnya gede, kalau pas dia kemarau ada, cuman volume airnya kecil. Nah tahun 2006 ke 2007 itu saya susur. Jadi ini kemana sih arahnya? Jadi kami penasaran, saya susur ke sana itu ternyata bukan sumber gitu. Dia memang gabungan kayak air dari mana gitu, jadi satu terus keluar gitu. Dan yang saya sangat sayangkan kemarin saya datang ke sana tahun 2022 itu pas waktu banjir. Musim banjir itu saya ngelihat dari air terjun itu batang pohon gede-gede itu turun juga, terjun juga itu wih gede banget ini. Jadi kayak di situ ada. Berarti ada longsor ya di atas? Di atas ada. Jadi longsoran itu di atas. Pohonnya itu bukan pohon pinus loh, yang bukan pinus semua. Jadi ada pohon-pohon yang ada jati kayak gitu. Jadi ada mauni, ada macam-macam pohonnya. Jadi sangat sayang sekali ketika kita ini para penggiat pecinta alam ini benar-benar kerja keras untuk benar-benar gimana caranya potensi yang ada juga kita kembangin, bisa lingkungan juga kita pelihara, masyarakatnya kita ajak. Jadi kesadaran itu harus ditumbuhkan dari masyarakat juga gitu ya. Iya dong. Salah satunya bagaimana menumbuhkan perekonomian yang membantu kesejahteraan. Siap. Artinya sejauh ini kalau dari sisi manfaat yang diambil selain mulai berkembang gitu ya, UMKM ini dari sisi alamnya mungkin mulai tumbuh, tadi debit airnya mulai tinggi atau gimana? Alhamdulillah kalau untuk air hari-hari ini ada yang sudah mati memang, tapi ini masih kami benar-benar tambal sulam lah Pak. Kalau tanaman itu kita perlu tambal sulam, jadi kita ada membenarkan gimana sumber itu jadi hidup kembali. Jadi mungkin memproses tanaman kembali, jadi memproses sesuatu yang baru biar menggugah air lagi gitu. Jadi ada proses-proses yang memang harus kami lakukan, mengkonservasi semuanya biar ada air lagi, debitnya juga naik. Tapi ini kebetulan yang semakin kesini debitnya udah ada yang naik. Ya, dan yang mungkin bisa dirasakan adalah mulai berkurang banjir gitu. Nah, alhamdulillah Ponorogo yang kemarin banjir nih yang di daerah Ngindeng dari Sawo ataupun yang kemarin banjir di daerah perkotaan juga daerah Balong, alhamdulillah hari ini berkurang. Itu yang paling penting gitu ya. Itu paling penting banget. Tetapi yang pasti bagaimana menyadarkan masyarakat untuk tetap memelihara lingkungan ya, tanpa merusak lingkungan, tetapi mereka juga bisa mendapatkan income dari UMKM yang coba dibina ini, sesuatu yang luar biasa banget gitu ya. Dan ini memang harus dilakukan oleh semua pihak gitu nah. Ya bukan tugasnya Mbak Rina tempat doang gitu ya. Nah, ini sebenarnya ya mungkin bisa ujung tombak gitu, bisa menggali potensi yang ada di wilayah masing-masing gitu. Karena saya yakin wilayah masing-masing punya potensi yang berbeda-beda gitu ya, dikembangkan. Keren banget. Terima kasih Mbak Rina. Ini inspiratif banget buat saya gitu ya. Ya nggak cuman sekedar tiwul instanya, tetapi bagaimana melibatkan masyarakat untuk mencintai lingkungan. Ini yang penting banget. Karena dari lingkungan, dari alam yang lestari, ini kita bisa banyak menggali potensi-potensi yang bisa menghasilkan cuan atau perekonomian bagi masyarakat. Asal tidak boleh lupa bahwa kita tetap menjaga alam. Jadi keseimbangan antara kita nyari duit sama kita memelihara lingkungan yang bisa mendukung kita dapat duit, ya itu harus dijaga juga. Harus dijaga juga gitu ya. Siap, terima kasih banyak Mbak Rina. Terima kasih. Mbak Rina Gempa yang pasti tetap bergerak ya. Siap. Dan saya yakin ini bermanfaat untuk masyarakat semuanya. Demikian bincang kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam lestari. Salam lestari ya. Oke, thank you Mbak Rina.